Salam otomotif. Sini kita kasih tutorial perawatan rem. Bisa dilakukan sendiri di rumah bagi Anda yang mempunyai kendaraan pribadi ya. Ini kita tutorial perawatan rem pada Suzuki R3. Jadi kita perlu melakukan perawatan rutin sebenarnya. Setiap 6 bulan sekali bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kenapa kita perlu perawatan rutin? Supaya rem kita awet ya. Termasuk kampas, karet master rem nggak gampang bocor, dan rem tetap stabil. Jadi kita kasih tutorial perawatan rem ini pada roda belakang. Untuk melepas tromol kita sediakan yaitu baut M8 ya, atau istilah baut 12. Jadi di sini tersedia, memang semua mobil ada ini. Ada semacam mur, ada berate, ada 2 sisi. Memang tujuannya untuk melepas tromol. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita masukkan di drat. Terus yang satu lagi atas. Jadi kita melakukan pentrackeran tromol. Kalau kebanyakan mungkin nanti biasa dipukul terus dia lepas. Jadi untuk keamanan sebaiknya kita lakukan pentrackeran seperti ini. Jadi kita lakukan pelepasan tromol ya. Ya, maaf. Nah, ini. Jadi kita kencengin baut 2 ini. Jadi kita harus seimbang kanan kirinya ya. Jadi dia terlepas tromolnya. Jadi kita nggak melakukan pelepasan tromol dengan cara memukul ya. Untuk lebih keamanan sebaiknya lakukan seperti ini. Nah, udah, dia kelihatan sudah terlepas. Nah, kita tinggal lepas saja, kita tarik ya. Maksud saya untuk perawatan rutin yaitu kita membersihkan debu yang ada di dalam sini. Kita kasih tahu debu ya, mesti ya, seperti ini. Ini debu. Nah, jadi intinya kita perawatan itu sebetulnya hanya pembersihan aja, pembersihan debu yang ada di dalam tromol dan juga kampas ini. Lihat debunya banyak sekali ya. Nah, debu-debu ini pun juga nantinya pengaruh pada ketajaman rem kita. Jadi kalau kita mau rutin melakukan pembersihan, insya Allah untuk kampas bisa umurnya panjang. Terus karet master rem bisa umurnya panjang juga. Dan yang inti utama yaitu pengereman bisa maksimal. Jadi kita lakukan perawatan ya. Ini memang perawatan sebenarnya nggak terlalu mahal, apalagi ini tutorial untuk perawatan bagi yang punya kendaraan sendiri, bisa dilakukan di rumah. Kita hanya modal kuas saja. Kalau di rumah punya kompresor malah lebih bagus, tapi kalau nggak ada cukup dikuas. Terus nanti pembersihannya bisa pakai pompa manual, pompa tangan itu.
kita tiupi debu-debu yang ada di dalam. Kalau di sini kita memang di bengkel ya tersedia kompresor, jadi lebih mantap pembersihannya. Jadi saya sarankan tiap 6 bulan sekali dibongkar, dibersihkan sendiri. Jadi nanti pengereman tetap bisa stabil dan maksimal. Terus dari komponen part seperti kampas, karet, itu nanti umurnya bisa panjang. Dan nanti bisa juga melindungi yaitu bearing roda ini. Jadi kalau debu bersih, kemungkinan besar oli seal bearing dia nggak kemasukan debu, jadi tetap bersih, aman, nggak ada kebocoran stempetnya di bearing, dan bearing nggak kemasukan debu, jadi awet. Ya, intinya kita hanya pembersihan aja. Jadi memang kalau kita bilang perawatan rutin, ya itulah, kita kalau kita bawa ke bengkel memang kita perlukan pengeluaran biaya, tapi efeknya umur part kita bisa lebih panjang. Jadi alangkah baiknya dilakukan sendiri, ini mudah ya. Ini setelah dikuasi, kita lihat tromol. Nah, ini tromol juga banyak debunya ya, kita bersihkan aja semua debu-debu. Ya, ini sudah kita kuasin semua. Setelah kita kuas, kita gosok kampas remnya ya, jangan terlalu keras, hanya sekedar menghilangkan istilahnya itu gerusan debu dari kampas ke tromol. Nah, intinya kampas sudah terlihat putih, itu sudah, jangan terlalu kenceng-kenceng gosoknya. Nah, ini yang belum digosok kan kelihatan hitam, jadi kita gosok aja, hanya sekedar menghilangkan lapisan debu yang tergesek di tromol. Ya, cukup seperti ini. Tromol pun juga kita bersihkan juga. Jadi nanti intinya rem kita masih tetap bisa stabil dan enak ya. Di perawatan pembersihan rem, jadi jangan karena rem nggak masalah terus nggak ada perawatan, jangan ya. Sebaiknya dirawat, dibersihkan aja, cuma pembersihan aja. Setelah kita, kalau kita di sini ada kompresor ya, nanti kita tiup debunya banyak sekali ya. Ya, ini udah selesai, kita pasang lagi, udah aman. Jadi kalau nggak ada kompresor di rumah bisa pakai pompa manual tangan itu ya, pompa untuk pompa ban yang manual itu bisa dibuat peniupan debu yang ada di dalam mekanisme rem. Jadi intinya ini perawatan hanya pembersihan agar
umur spat termasuk kampas dan karet master rem bisa awet, dan juga bearing pada roda. Nah, setelah kita tiup dengan angin, baru kita masang tromolnya lagi. Sebelum kita pasang tromol, sebaiknya kita tiup juga. Sudah selesai. Ini kita lepas baut trackernya tadi. Oke, kita pasang lagi. Jadi intinya ini perawatan ya, baiknya bisa dilakukan sendiri. Jangan hanya karena rem nggak ada masalah terus nggak ada perbaikan atau perawatan. Jadi kita mencegah biar kita nggak terlalu mengeluarkan biaya. Kita lakukan perawatan seperti itu. Kita menjaga part bisa umurnya panjang. Ya, sekian tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Bagi yang punya kendaraan bisa melakukannya, mudah, nggak ada efek lain-lain kecuali kalau ada kebocoran di master rem tadi. Nah, kebocoran dari master rem termasuk juga efek dari debu yang nggak pernah dibersihkan di mekanisme rem. Ya, oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam otomotif.